Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Muslimi an yad'u Allah an yarzuqahu al-khawfa minhu. Doa adalah salah satu sebab penting yang dengannya dapat mendatangkan rasa takut kepada Allah. Maka seorang mukmin muslim hendaknya selalu berdoa kepada Allah agar diberikan rasa takut dalam dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u biqaulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, ini hadis, ini rawahu Imam At-Tirmidzi. Hadis ini derajatnya adalah hadis hasan, tidak hadis dhaif. Masih dalam kelompok hadis sahih. Apa doa Nabi di antaranya adalah Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dengan itu dapat menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Doa dalam bentuk lain untuk maksud juga meminta rasa takut kepada Allah. Nabi SAW membacakan doa. Ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i, dan yang mentahqiq hadis menyatakan hadis ini derajatnya sahih. Nabi berdoa, Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi, dalam kesendirian, dalam orang tidak ada yang melihat, wa fi syahadah, dan juga dalam keadaan orang melihat. Ini di antara yang Nabi minta kepada Allah adalah diberikan rasa takut kepada Allah. Yang terakhir, al-ibti'adu an mawani'il khawf. Al-ibti'adu an mawani'il khawf, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dapat menghalangi kita takut kepada Allah. Fa inna lil khawfi mawani'a tamna'uhu kal ma'asi wa hubbi dunya wa dhukhrufiha wa rifqati sayyi'ati wal ghaflati. Rasa takut kepada Allah itu ada hal-hal yang dapat kemudian membentengi atau menghalangi kita untuk takut kepada Allah. Seperti kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kembali saya ulang, seperti yang sudah kita sebutkan yang lalu, betapa para sahabat Nabi yang boleh kita katakan barangkali, dan kalau ini disepakati oleh para ulama, karena Nabi mengatakan sebaik-baik periode adalah periodeku. Ulama sepakat, sehingga para ulama hadis mengatakan kalau perawi hadis di level sahabat, namanya ni tabaqah sahabah,
itu tidak lagi diteliti bagaimana akhlaknya, bagaimana imannya, bagaimana kedhabatannya. Mereka sudah diterima semua oleh para ulama ahli hadis, bahkan juga ulama-ulama di kajian-kajian yang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang adul, orang-orang yang keimanan mereka, kewaraan mereka, kezuhudan mereka adalah orang-orang yang terbaik daripada umat ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi sahabat. Tapi bagaimana mereka kemudian takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak pedenya mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang sudah kita baca di sini, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau nada munadin minas sama'." Kalau ada malaikat dari langit yang menyerukan, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innakum dakhiluna al-jannata kullukum ajma'un." Semua kalian akan masuk surga illa rajulan wahidan, kecuali satu orang saja dari seluruh kalian yang gak masuk surga. Maka sungguh aku khawatir, kata Umar bin Khattab, la khiftu an akuna ana huwa. Saya takut bahwa yang satu orang itu adalah saya orangnya. Bagaimana mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian banyak di antara kita tidak sebutkan orang lain, kita sebut kita, hidup bergelimang dengan dosa tapi enteng saja. Sama sekali tidak ada rasa takut bagaimana ingin mempertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Memperkaya diri dengan cara-cara yang batil. Mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Perasi ini, perasi itu, injak sini, injak situ, cekek sini, cekek di situ. Ini kan kezaliman-kezaliman yang luar biasa. Tapi tidak ada rasa takut atas kezaliman-kezaliman besar ini. Apa sebabnya? Sebabnya karena memang kemaksiatan yang dia buat itu sendiri yang menghalangi dia untuk takut kepada Allah. Ini disebut oleh Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa di antara penghalang orang takut kepada Allah adalah ma'asi. Kemaksiatan-kemaksiatan. Maka makin tenggelam orang dalam kemaksiatan, makin hilang rasa takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga adalah wa hubbid dunya wa zukhrufiha. Yang boleh menghalangi juga rasa takut kepada Allah apa cinta kepada dunia dengan berbagai kemewahannya, dengan berbagai kenyamanan-kenyamanannya. Yang makin hari dengan kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk kemajuan di teknologi, ini akan menghadirkan berbagai kenyamanan-kenyamanan dalam hidup ini yang sangat menantang iman orang-orang yang saleh. Yang sangat menyita konsentrasi kita, energi kita untuk kita bagaimana bekerja mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang tanpa kemudian kita sadari bahwa umur kita sudah sekian. Yang tanpa kita sadari bahwa kemudian tiba-tiba kita meninggal. Kita di dalam asyik untuk kemudian tadi menghabiskan energi untuk mencari kenikmatan-kenikmatan dunia
kemewahan-kemewahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia yang hanya sesaat saja. Yang berikutnya juga yang boleh kemudian menghalangi seseorang takut kepada Allah, awar rifqatis sayyi'ah. Berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini biasanya, mohon maaf, kalau orang yang hidup dalam kemaksiatan, bergelimang dengan maksiat, udah pasti itu orientasi hidupnya adalah dunia. Biasanya konco-konconya, kawan-kawan dekatnya juga orang sesama dengan dia, orang-orang maksiat juga. Maka cukuplah semua perkara yang menghalangi dia takut kepada Allah bergabung di dia. Kawannya sesama orang fasik, orientasi hidupnya dunia, hidup bergelimang dengan maksiat, hari-hari karena kawannya orang-orang fasik bicaranya tentang dunia, bicaranya tentang kenikmatan dunia, bahkan tertawa atas kemaksiatan-kemaksiatan. Akhirnya apa kemudian jamaah rahimakumullah? Kenalah penyakit al-ghaflah. Penyakit tidak ingat akan mati. Tidak ingat kepada azab kubur. Tidak ingat kepada huru-hara mahsyar. Tidak ingat akan hisab terhadap amal-amal perbuatan dia. Tidak ingat dia bagaimana berjalan di atas sirat. Tidak ingat dia kepada azab neraka. Karena memang sudah seluruh hal yang dapat menghalangi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di orang yang seperti ini. Jamaah yang mulia, penutup dalam kitab ini Al-Khatimah, Syekh Shalih Al-Munajjid menulis, "I'lam anna al-khawfa idza bashara qalb al-'abdi fadha atharuhu 'ala al-jawarihi wa dhahara wa intaha 'amma naha Allah 'anhu wa 'tasama bima bihi amar." Ketahuilah, sesungguhnya rasa takut kalau sudah melekat di hati seorang hamba, pasti itu akan berefek kepada perbuatan dan perilakunya. Maka apa kemudian buahnya? Dia akan menjauhi segala yang Allah larang. Dia akan mengamalkan seluruh yang Allah perintahkan. Ini buah daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid, wa da'wal khawfi min ghairi dzalika da'wan kadhibatun la haqiqata laha. Orang-orang yang mengklaim dirinya takut kepada Allah, tetapi kemudian tidak wujud di dalam bentuk perbuatan dan perilaku, ini adalah dakwah kadzibah. Ini adalah kebohongan. Orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, mesti buahnya itu adalah apa? Akan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Akan mengamalkan apa-apa yang Allah perintah. Maka sederhana saja untuk mengukur seseorang, apakah pada diri dia ada rasa takut kepada Allah atau tidak. Kalau ada orang yang berani bermaksiat, berarti tidak ada rasa takut dia kepada Allah. Kalau ada orang berani meninggalkan yang wajib Allah perintahkan, tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau dia mengatakan saya takut kepada Allah, saya takut kepada neraka, ini bohong. Fa'ala al-muslimi an yuraji'a nafsahu fiha hatta yastaqima li amrillah. Maka setiap orang muslim hendaknya selalu mengoreksi dirinya,
mengintrospeksi dirinya. Apakah dia betul-betul orang yang takut kepada Allah yang sesungguhnya, atau memang orang yang bohong bilang takut kepada Allah tapi kenyataannya maksiat-maksiat dengan berani dia lakukan, kewajiban-kewajiban dengan mudah ditinggalkan. Ini perlu setiap muslim mengoreksi dirinya sehingga dia betul-betul istiqamah. Jamaah rahimakumullah, ini diangkat pernyataan seorang ulama besar. Qala Ibnu Shubrumah rahimahullahu ta'ala, ini diambil dari kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini adalah ulama ahli hadis Ibnu Shubrumah. Apa kata beliau? Ajibtu lin-nasi yahtamuna min at-ta'ami makhafata ad-da' wa la yahtamuna min adh-dhunubi makhafata an-nar. Saya heran, kata Ibnu Shubrumah, salah seorang perawi hadis ini. Saya heran orang-orang sangat memperhatikan masalah makanannya karena takut menjadi penyakit. Artinya orang-orang yang memperhatikan makanannya, dia tidak makan berlebihan, takut DM, takut kolesterol, takut. Dia sangat perhatikan makanannya, takut menjadi penyakit. Tetapi yang heran saya, orang-orang yang seperti ini, dia tidak memperhatikan dosanya sebab takut kepada neraka. Ya, kalau kita katakan jamaah yang mulia, kita enggak perhatian dengan, atau enggak pedulilah, bahasa paling mudah enggak peduli. Kita enggak peduli waktu makan. Walaupun dalam ajaran Islam ini tidak seperti ini. Tapi umpamalah yang terburuk. Kalau orang enggak perhatikan menu makannya, apapun dilahap, enggak ada urusan. Sehingga dia pakai kaidah urusan mulut makan. Kemudian selanjutnya itu urusan perut. Maka baru saja dia misalnya makan mie, makan nasi lagi. Umpama saja orang enggak perhatian dengan makanannya, semua dilahap. Akhirnya kenalah dia penyakit. Apa paling fatal dari penyakit ini? Adalah mati. Tetapi kalau orang tidak kemudian memperhatikan dosanya, apa akibatnya? Neraka. Kalau mati, habis sudah penyakit itu. Tapi azab neraka bagaimana? Allah mengatakan, kullama nadhijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Ketika kemudian kulit-kulit sudah terbakar, maka Allah ganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar, tidak tahan lagi ke neraka, maka dikembalikan lagi ke neraka. Maka kalau orang dengan makanannya hati-hati, takut menjadi penyakit, maka dia harus lebih hati-hati lagi dengan dosa.
Karena akibatnya jauh lebih besar dari penyakit karena makanan. Maka jamaah rahimakumullah, di sini dikutip wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Taimiyah yang dikutip di sini mengatakan, kullu 'asin lillahi fahuwa jahil wa kullu khaifin minhu fahuwa 'alimun muti'un lahu. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, ini orang sesungguhnya bodoh. Sekalipun dia mungkin profesor, sekalipun dia mungkin doktor, sekalipun dia adalah ahli ini, ahli itu. Tapi kalau dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ini orang bodoh. Dan setiap orang yang takut kepada Allah, inilah orang yang alim. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini dikutip dari kitab Majmu' Al-Fatawa. Jamaah rahimakumullah. Terakhir, pembahasan ini Syekh Shalih Al-Munajjid tentu berdoa dan mendoakan semua kita. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yakhshawnahu fil ghaibi wasyahadah. Kita memohon semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kita yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil ghaibi wasyahadah, baik dalam kesunyian maupun dalam terang-terangan. Kita adalah menjadi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah, pembahasan kita terkait dengan salah satu daripada pekerjaan hati, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tadi Syekh Shalih Al-Munajjid sudah meminta setiap kita hendaknya selalu mengoreksi diri kita. Apakah kita orang yang betul-betul takut kepada Allah? Kalau ya, buktinya adalah kita orang-orang yang takut untuk bermaksiat. Bahkan para sahabat mengatakan, kalau untuk berdosa, jangan dilihat kepada kecilnya dosa. La tanzuru ila sughri dzunub. Jangan tengok kepada dosanya yang kecil. Walakin zuru ila man asaita. Tetapi yang kamu harus lihat kepada siapa engkau bermaksiat. Mungkin lebih kurang jamaah yang mulia, orang-orang yang mungkin lebih memperhatikan aspek fikihnya daripada aspek tasawufnya. Begitulah kira-kira ungkapan yang tepatnya. Sehingga apa? Ada perkara yang makruh, itu menjadi rutinitas dia. Kalau ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Ini kan tidak haram, makruh. Kita tanya makruh apa? Makruh artinya kalau kita buat, ya tidak dosa, tapi makruh, Allah tidak suka. Kalau kita tinggalkan, Allah senang. Maka kemudian dia apa? Ya,
hari-hari hidupnya dengan makruh. Padahal yang tidak suka kepada apa yang dia buat siapa? Allah. Maka kalau cara dia lihatnya dengan tadi kacamata tasawuf, bukan dengan kacamata definisi hukum taklifi dalam apa pengertian makruh tadi, tidak dosa, kan enggak dosa. Tapi Allah suka enggak suka Allah. Yang enggak suka itu Allah. Ya contoh saja katakanlah misalnya ya ambil pendapat paling rendah lah terhadap hukum merokok misalnya makruh. Maka orang-orang yang merokok ini kalau kita tanya bahkan dan tetap merokok, memang merokok kan ada makruh. Ya, makruh. Hana dasya. Tapi apa arti makruh? Allah tidak suka. Yang enggak suka siapa? Allah. Maka tadi para sahabat mengatakan, jangan lihat kepada ini kan dosa kecil. Tapi lihat kepada siapa kita berdosa, kepada yang maha agung, kepada yang maha kuasa, kepada yang maha esa, yang jiwa kita, nyawa kita, umur kita, kehidupan kita, rezeki kita di tangannya. Bagaimana kemudian kita tadi menyepelekannya? Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ya ini sudah selesai, kita akan pindah kepada pembahasan yang lain pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri daripada ilmu yang bermanfaat. Sejauh ilmu agama tidak mengantarkan orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang mendengarkan bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda ilmu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.